Nah, sebelum kita lanjut nih ke sesi berikutnya, alangkah baiknya apabila kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita masuk ke acara inti nih teman-teman, saya selaku MC akan perkenalkan pembicara kita yang luar biasa nih, yaitu Bang Sultoni. Nah, mungkin dari panitia sendiri bisa nih untuk diperlihatin CV-nya. Oke, seperti yang kita lihat, nama beliau adalah Ahmad Sohibus Sultoni, di mana beliau sendiri juga ahli dalam beberapa bidang seperti beliau pernah menjuarai juara 3 manajemen debate di IIB Dharma Jaya, dan beliau juga sudah mendapatkan beberapa sertifikat seperti data visualisasi dengan menggunakan Python, SAP fundamental, dan beberapa lainnya seperti machine learning dengan Python dan deep learning dengan TensorFlow. Oke, tanpa berlama-lama, sepertinya kita bisa langsung nih untuk menyapa beliau. Kalau begitu langsung saja Bang Toninya. Gimana nih kabar dari Bang Toni sendiri? Ya, halo. Kenalin ya, nama aku Ahmad Sohibus Sultoni, biasa dipanggil Tony. Sekarang kesibukan sih ya kerja di Stick Earn, terus ada beberapa sampingan. Waduh, keren banget nih Bang Toninya. Oke, kalau begitu kira-kira keseharian dari Bang Toni sendiri gimana nih? Keseharian nggak nentu sih, karena di kantor kan walaupun ada jam kerja tapi lumayan fleksibel ya. Jam kerja 9 sampai 5 ya wajar lah kayak orang kantor biasa. Terus habis itu ya istirahat bentar sambil baca-baca artikel. Terus kalau lagi mood untuk ngerjain yang sampingan ya kerjain sampingan sih. Wih, Saya keren biasanya banget. belajar itu ya sekitar jam 9 ke atas lah itu buat belajar sendiri. Ternyata belajar otodidak juga ya Bang ya? Ya Wah, pastilah, pastilah. sepertinya tidak perlu diragukan nih pemateri pada malam hari ini. Kalau begitu langsung saja lah ya, kita memasuki acara selanjutnya yang akan diambil alih oleh pembicara kita. Untuk Bang Tony, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, aku izin share screen ya. Silakan Bang Tony. Oke, anyway ini nggak. Oh bentar. Sistem reference. Bentar. Aku ada. Sorry. Baru masuk. Soalnya tadi kan baru download Chrome di laptop kantor. Nah, itu ternyata sistem preference-nya belum di allow buat share screen. Jadi ini harus reopen. Ini tadi moderatornya siapa? Jadi sepi banget gua ngomong. Oh iya Bang, nggak apa-apa Bang, santai aja Bang. Oke, jadi Bang Tony ini sekarang kesibukannya lagi apa aja nih? Ya, mostly kerja sih. Oh, kerja apa? Kerja Terus, di mana Bang? ya di Stuttgart. Cuman kalau sekarang sih lagi di rumah ya, di Banyuwangi. Karena kemarin Oh, kakak lagi nikahan, terus ya lagi di Banyuwangi lah untuk seminggu 2 minggu ini. oke, keren banget nih. Kalau begitu di antara kesibukan berarti Bang Tony juga bisa nih untuk mengatur waktunya untuk menghadiri acara lainnya Bang ya. Wah, Ya harus lah itu. Apalagi saudara sendiri ya. Ini kelihatan nggak screenku? terlihat Bang, terlihat. Oke.
Ini kalau pada nyalain kamera kayaknya semakin lemot ya Google Meet ya. Aku izin matiin dulu. Oke, Bang. Oke, slide-ku udah kelihatan. Tampak, Bang. Oke. Sebelum aku mulai, aku pengen tahu dulu dong. Ya, ini rata-rata teman-teman ini kebanyakan udah tingkat berapa kalau masih kuliah atau milih peminatan apa? Terus kalau udah yang udah kerja ya bilang aja kerja di bidang apa gitu. Nah, tuh teman-teman bisa tuh jawab di kolom chat pertanyaan dari Bang Tony. Mahasiswa tingkat 3. Belum peminatan ya? Kayaknya Cahyo udah kerja deh. Oh, saya ragu. Kayak nggak kenal namanya. Semester 5. Oke. Oke, rata-rata masih mahasiswa lah ya. Oke. Jadi nanti yang gue share ini nggak terlalu dalam sebenarnya, karena mengingat kemarin Rima juga bilang rata-rata yang daftar anak Telkom juga kan, jadi masih mahasiswa nggak terlalu butuh yang advance juga. Paling ya ini gambaran lah atau overview ngapain sih sebenarnya kerjaan data analis. To be honest, kalau di kantor aku nggak nggak officially data analis sebenarnya. Dulu sempat berpindah posisi dari engineer, terus sekarang juga pegang produk, jadi data analis campur PM lah. Nanti aku ceritain. Oke teman-teman, aku buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you PDE dan JCI udah ngundang sebagai pembicara untuk sharing lah ke adik-adik dan teman-teman semuanya. Ngapain sih sebenarnya data analis tuh? Mulai dari gambaran data analis itu apa, terus benefitnya kayak gimana, karir path-nya kayak gimana, nanti aku ceritain overview-nya, walaupun nggak terlalu dalam. Oke, tadi udah perkenalan, kita next aja. Nah, ini sekarang aku sebenarnya lulus tahun 2021, barusan aja wisuda di bulan Maret. Ya, aku 3,5 tahun, alhamdulillah. Jadi baru masuk stick earn juga bulan Maret. Jadi sebelum aku wisuda udah diterima karena udah punya SKL kan. Terus kalau mau kontak aku bisa di email atau WhatsApp. Terus, nah ini sekedar perjalanan singkat lah ya dari apa sih background aku dulu. Dulu waktu di Telkom Univ udah start untuk fokus ke data itu sekitar 2018. Jadi semester kedua ketika udah masuk Aslet ya. Dulu namanya masih Daspro. Itu semester 4 berarti. Kan masuknya semester 3, semester keduanya semester 4 aku udah mulai fokus ke data karena dulu aku mikir kayak ya ini zaman website kan pasti generate data terus mereka nyimpen data terus, kenapa enggak ada orang yang ahli untuk ngolah data tersebut gitu, entah sebagai insight ataupun enhancement dari sebuah produk. Nah dulu aku mulai itu inget banget start from apa itu namanya Udemy. Jadi aku beli course Udemy waktu itu diskon dari harganya 300 jadi 99.000. Jadi aku beli aja terus baru start dari situ. Nah, di tahun 2019 karena aku mikir belajar sendiri otodidak itu capek, jadi aku coba terjun lah ke dunia kerja untuk magang. Dulu aku magang di 9CV9 walaupun nggak lama ya karena kesulitan bagi waktu, 3,5 lumayan sibuk lah. Nah, itu intern sekitar 3 bulan sebagai data scientist. Tapi data scientist yang magang. Dulu project yang aku pegang itu recommendation system. Nah, terus di tahun 2020 ada magang juga beberapa yang apa namanya KPL kayak gitu-gitu. Terus juga meraih 2 second winner dari DP Wilmapres, pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, di tahun 2021 baru aku lulus dan langsung kerja di Stikan.
Nah, selama di Sticker, kurang lebih 7 bulan ini, aku dulu Maret sampai Juli itu AI engineer, di mana aku fokus ngoding computer vision teknologi. Jadi aku ngoding AI untuk ngedeteksi jenis kendaraan, terus ngehitung kendaraannya itu ada berapa. Nah, dari situ aku bangun algoritma lagi untuk nge-translate sebagai impression. Jadi kalau di dunia marketing itu impression kan sangat berarti ya, sebuah matriks yang sangat krusial gitu. Nah, terus Juli beberapa data, bukan beberapa, ada satu data analis yang pindah dan juga product manager yang pindah, jadi aku merangkap sebagai data analis and APM. APM itu Associate Product Manager. Ya sedikit double role gitu sih, cuman ya masih aman lah, masih related. Nah, kalau ngomongin tentang Sticker itu apa, mungkin teman-teman ada yang nggak tahu, Sticker itu perusahaan yang kebentuk 2017, dia itu startup di bidang advertising sebenarnya. Jadi dulu pertama kali kita jualan itu car branding, stiker-stiker yang ditempel di mobil. Nah, terus kalau sekarang udah mulai membesar, kita mulai jualan di pesawat, di KRL, terus di mobile LED kayak ada truk gitu, jalan LED-nya, terus ada juga billboard, sama digital kita juga udah punya, kayak di TikTok, Facebook, Google Ads itu juga punya. Intinya kita harus startup advertising lah. Nah, ini kurang lebih ya gambarannya Stickon dari 2017, partnership dengan Grab, terus di funding sama EV Venture, terus 2018 kurang lebih kayak gini lah. Jadi udah mulai berevolusi lah produk-produknya, makanya udah banyak data yang bisa dianalisis dan juga mulai butuh investment dari AI. Nah, masuk ke materi, overview data dari data analis, sebenarnya itu dia itu apa. Kalau secara role, intinya adalah dia atau mereka ini harus bisa menginterpretasi data dan mengolahnya menjadi informasi. Nah, informasi ini yang harus menawarkan sesuatu untuk mengimprove bisnis gitu. Jadi nggak boleh cuman sebuah informasi, tapi harus ada konklusi yang menyertai agar bisnis itu tetap bisa improve. Jadi kayak misal di SI itu kan pasti di mata kuliah pengantar sistem informasi kan ada tuh tingkatan dari fakta, terus data, fakta, terus datum, terus data, information, knowledge, wisdom kan. Nah, si data analis ini harus ngolah datanya agar bisa jadi informasi dan wisdom. Karena improve a business itu membutuhkan sebuah wisdom. Nah, kalau struktur data analis atau tim data lah di perusahaan tuh idealnya kayak gini. Cuman nanti teman-teman ketika udah masuk dunia kerja jangan minta yang terlalu ideal karena pasti setiap perusahaan tuh punya penyesuaian sendiri terkait tim datanya. Jadi kurang lebih ini yang aku jabarin ini yang biasa digunain oleh perusahaan-perusahaan kayak Feng gitu. Feng kan Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google kan. Nah, data engineer dan data analis itu kurang lebih kerjanya itu hampir barengan. Dia ada di semua departemen. Departemen growth, product, finance, ops, bahkan ada IT juga biasanya. Nah, dari data analis dan data engineer ini, mereka akan berkolaborasi. Si data engineer-nya itu nyiapin data, intinya mulai dari data raw sampai bisa di-query sama data analis. Nah, data analis ini ngambil datanya dan dikelola jadi sebuah wisdom tadi. Nah, kalau yang kanan ini biasanya kita nyebutnya growth. Kalau yang gini kan biasanya kita nyebutnya departemen. Terus di kuning-kuning ini biasanya kita nyebutnya tribe. Salah, squad, sorry. Tapi pasti ada penyesuaian sih kalau di perusahaan nanti. Even di Gojek, Tokped modelnya nggak kayak gini juga. Ada yang tersentralize jadi satu. Jadi kayak departemen apa minta sesuatu, aku request dong dashboard atau aku request dong analisis tentang ini. Nah itu bakal di Vivo gitu, bakal di stacking first in first out.
Jadi yang masuk duluan, ya itu yang di-deliver duluan. Jadi timnya udah jadi satu. Nah, kalau workflow kerjanya dari tim data atau data analis sendiri, itu kurang lebih ada 4. Yang pertama itu pasti ngobrol sama tim bisnis atau stakeholder lah ya. Itu sebenarnya mereka mau apa sih? Objektifnya apa? Terus matrix atau ukuran-ukurannya itu apa? Misal kalau di dunia marketing ya, di dunia advertising, objektifnya biasanya apakah iklan yang aku pasang akurat gitu. Nah, baru diturunin tuh jadi matrix. Ukuran akurat bisa diukur dari impression, terus diukur dari frekuensi, reach, atau mungkin kalau kita udah punya data demografiknya kayak age-nya kayak gimana, gender-nya kayak gimana, terus lokasi kerja dia gimana, behavior dia di aplikasi kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah, terus nggak lupa juga pasti masukin asumsi. Asumsi ini semacam hipotesis ya. Jadi, misal tim bisnis tuh punya hipotesis, kalau aku iklan di perkantoran, berarti kurang lebih demografi yang lihat tuh kayak gini. Nah, baru tuh si tim data analis ngevalidate apakah hipotesisnya itu benar, apakah asumsinya itu benar. Atau kalau di dunia digital, asumsi-asumsi ini kayak misal, aku pengen nge-track efektivitas sebuah website gitu kan. Nah, asumsinya adalah website aku lebih enak digunakan di handphone. Maka dari itu orang-orang lebih banyak mengakses dari handphone dan pengen tahu behavior di handphonenya kayak gimana. Jadi kita abaikan aja semua data yang dari web, akses dari web laptop maksudnya, sorry. Nah, kayak gitu. Jadi asumsi-asumsi ini tetap butuh dimasukin untuk limitasi scope. Terus yang kedua, collect data. Ini pasti akan ngelakuin query from database. Tapi kadang-kadang kalau kita bekerja dengan orang yang non-tim produk atau non-tim IT kayak gitu, mereka kasih datanya kayak Excel, terus PDF, itu nggak jarang juga, lumayan sering. Jadi tetap butuh effort tambahan lah untuk konversi itu menjadi data tabular. Kan biasanya kalau PDF dia nyampur-nyampur tuh antara gambar, antara tulisan, kayak nyampur-nyampur gitu. Nah, cuman yang untuk ngerapiin itu biasanya ada data engineer. Tapi di kasus perusahaan aku, data engineer-nya itu cuma satu. Jadi aku sama dia tuh ya tandeman aja gitu. Berdua, kadang aku yang bersihin, kadang dia yang bersihin, kadang aku yang bersihin, dia yang bersihin kayak gitu. Dua-duanya title-nya sebenarnya data analis. Cuman ya gara-gara cuma dua, akhirnya kita tandem aja. Nah, terus proses yang ketiga itu ada analyze. Jadi menganalisis dari data-data itu, apakah hipotesisnya benar, apakah asumsinya juga benar, terus konklusi datanya kayak gimana, temuan-temuan baru ada apa enggak. Kalau misalnya ada temuan baru, kita bisa ngapain, kayak gitu tuh harus dianalisis. Biasanya proses yang paling lama itu di 2 dan 3 ini. Ini bakal lama banget. Kalau yang satu ini biasanya 1 atau 2 meeting dengan tim bisnis atau stakeholder itu udah cukup. Tapi kalau 2 sama 3 ini bakal lama banget karena kita harus deep dive gitu ke datanya. Misal data ini ketika kita visualisasikan kayak gini, muncul informasi ini. Tapi kok kurang dalam rasanya informasi ini. Jadi kita visualisasi lagi, analisis lagi kayak gitu. Dan juga ini biasanya looping sih. Nggak jarang juga, bahkan sering ketika kita analisis, ternyata datanya nggak cukup. Ya, jadi kita harus query data lagi, nyari data lagi dari tim-tim lain gitu. Nah, yang terakhir present. Present itu bisa 2 bentuk ya, bisa dashboard, real-time dashboard, bisa file report. Nah, yang dashboard ini biasanya tim produk, tim finance itu minta dashboard. Yang file report ini biasanya kalau kita udah urusan sama level yang lebih atas lagi kayak board of director, terus CEO, CTO kayak gitu. Karena mereka kan nggak punya waktu untuk mantau itu secara real time. Mereka cuma butuh
ya udah konklusi quarter ini atau kuartal ini kayak gimana, kita harus ngapain, kirim aja PDF-nya ke email kayak gitu, biasanya kayak gitu. Nah, kalau skills yang dibutuhin buat teman-teman yang masih kuliah juga, ini gambaran skills-nya, yang kiri ini ya soft skill lah bisa kita bilang ya, atau ya ada hard skill juga, Mark and Start ini hard skill, tapi kurang lebih ini soft skill. Kalau yang kanan ini hard skill, terutama di bidang teknikalnya. Komunikasi itu yang paling utama. Ketika data analis itu nggak bisa komunikasi, bakal apa ya? Ya analisisnya nggak bagus lah, nggak bisa dipakai oleh tim bisnis lagi. Terus math and stats itu juga sangat perlu, at least ya matematika dasar, statistik yang medium agak advance lah. Kalau matematikanya nggak perlu yang sampai advance banget, nggak apa-apa. Terus yang ketiga, attention to detail. Nah itu tadi, kayak attention to detail ini harus ada gitu di jiwa data analis, karena dia kan selalu penasaran kan. Jadi analisa yang diberikan tuh harus detail banget sampai ke akar-akarnya gitu. Terus yang keempat itu juga logical thinking. Logical thinking ini ya standar lah ya. Hampir semua orang yang kerja di dunia IT, programmer, data analis, product manager itu semuanya pasti harus punya logical thinking dan problem solving juga. Ya ini harus punya gitu. Nah, yang soft skill ini biasanya nggak pernah dites di rekrutasi pekerjaan. Tapi ketika kita onboarding atau ketika kita udah punya kerjaan dan ditugasin sesuatu, ini yang sangat menunjang. Nah, yang hard skill ini dites tuh biasanya ketika kita tes wawancara atau interview pasti dites. Cuman nggak cukup hard skill doang, nggak cukup. Ketika ada masalah di kantor, pasti kita butuh yang soft skill juga. Nah, jadi teman-teman jangan lagi membenturkan antara hard skill dan soft skill, karena keduanya sama-sama butuh. Dan biasanya kan sering kan, mahasiswa itu selalu ngemborin salah satu gitu. Misal yang anak himpunan bilang, soft skill harus ditingkatin, nggak perlu belajar, ntar aja belajarnya, soft skill lebih perlu gitu. Terus yang anak lab bilang hard skill lebih perlu, soft skill ntar aja. Nggak bisa gitu. Jadi semuanya harus barengan. Ketika kalian kuliah juga harus jalan semuanya, at least biasa lah untuk dua-duanya. Nah, yang technical, ya standar, ada SQL, ya semua SQL kan mirip lah ya, MariaDB, terus MySQL, Postgre itu kan bahasanya mirip lah. Kemudian NoSQL, biasanya kalau di perusahaan tuh seringnya pakai Firebase Storage atau MongoDB, itu yang paling sering, dua itu udah paling sering. Terus Excel, ini juga harus dimiliki oleh data analis, karena ya tadi salah satu sebabnya tim finance kadang ngasih kita Excel, jadi mereka juga maunya dalam bentuk Excel lagi, return atau konklusinya, atau juga ada beberapa yang function yang di Excel tuh udah ada, jadi kita lebih cepat ngerjain di Excel dan lebih gampang daripada kita harus ngoding. Nah, terus ada programming. Ini relatif ya, bahasanya itu biasanya yang lagi hype ya Python sama R. Tapi masih ada juga beberapa company, teman-teman aku tanyain ya masih pakai MATLAB. Terus ya rata-rata 3 itulah, MATLAB, R, sama Python. Jadi kalau nanti teman-teman kebingungan mau belajar programming skill apa untuk jadi data analis, I think better di Python karena lebih fleksibel untuk kalian shifting antara data analis, data science, sama data engineer. Jadi 3 itu masih nyambung tuh, Python masih ada semua. Ya, R juga ada, cuman kurang fleksibel ketika kalian pindah ke data engineer kalau R. Nah, gimana sih cara belajarnya? Ada 3 lah kurang lebih. Selain dari kuliah ya. Kuliah udah pasti, ilmu di kuliah juga banyak.
kalian harus kuliah dengan tekun lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi untuk tambahan atau suplemennya, kalian bisa ikut online course. Online course ini ada yang gratis, ada yang bayar pasti. Yang gratis banyak banget di YouTube. Data Analyst 101, terus dari Free Code Camp itu juga ada pasti, Edureka juga ada. Atau kalau mau bayar dikit ya Udemy atau Coursera. Biasanya teman-teman programmer atau teman-teman mahasiswa itu semakin bersemangat ketika bayarnya gede. Jadi semangat untuk menghabiskan atau finish itu lebih besar gitu. Nah, saran aku ya investment lah untuk diri sendiri ke salah satu. Jadi kalau udah bayar pasti kan kayak, oh sayang nggak dihabisin, saya nggak dihabisin kayak gitu. Terus yang kedua, project based learning. Ini wajib, selain online course, kalian juga harus pegang project. Karena kalau nggak pegang project, sama aja. Kalian kayak baca buku doang, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Jadi, lebih real ketika kita pegang project. Kalian bisa ambil datanya dari Kaggle, dari UCI Machine Learning juga bisa, atau data-data ya dari data.jakarta.go.id, itu banyak. Bisa lah dimainin dikit-dikit untuk data analisis. Terus data.go.id juga ada, banyaklah data. Kalian tinggal googling aja, pengen project data apa gitu. Kalau di lab kan bisa kan bikin grup 2 orang, 3 orang, terus belajar online course, terus diimplementasi di project. Online course diimplementasi di project, itu bisa. Nah, ya, terus yang terakhir, ini yang nggak pernah aku coba, tapi beberapa teman aku ikut di bootcamp. Ini biasanya bayarnya juga lebih mahal, dan jarang sih sebenarnya yang title-nya itu data analis bootcamp itu. Itu jarang. Biasanya udah langsung data science bootcamp atau BI bootcamp gitu. Nah, ini harganya juga agak lumayan sih sebenarnya. Dia sekitar ya 18-an sampai 20 juta lah untuk sekali bootcamp. Itu durasinya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini aku cantumin beberapa recommended course yang bisa kalian belajarin ya di Coursera. Aku suka banget di Coursera sebenarnya. Walaupun awal aku belajar di Udemy, tapi menurutku sekarang Coursera lebih mantap sih untuk belajar programming dan ilmu-ilmu kayak math, statistik kayak gitu. Terus juga ada YouTube, ini kalau nggak salah dari Free Code Camp, aku cantumin juga. Nah, ini beberapa use case yang ada di perusahaanku sekarang. Walaupun ini datanya nggak data asli ya, karena konfidensial, aku nggak boleh share ke kalian. Jadi use case yang pertama itu pengen tahu dong spending industri ke OOH marketing itu apa. OOH itu out of home, jadi iklan-iklan yang di luar ruangan. Kalau kalian ke stasiun KRL, yaitu termasuk out of home, terus ke mall, out of home juga, billboard, out of home juga, lihat mobil itu atau out of home juga. Nah, ini by percentage. Nah, kalau by grafik gini doang kan biasanya tim bisnis nggak bisa baca ya, nggak bisa konklusi ya. Jadi tim data analis itu juga harus kasih konklusi. Konklusi sederhananya, biasanya kita lihat sebelum COVID 2019, itu persentasenya rata-rata di atas 75% gitu. Yang mana itu sangat bagus karena mereka spend banyak di out of home marketing yang itu lini bisnis dari stikan gitu. Konklusinya kayak gitu. Tapi during COVID, karena orang yang keluar rumah itu semakin jarang, ada reaksi dari industri-industri terkait untuk ngurangin budget mereka. Nah, jadi kesimpulannya, mau nggak mau kita harus pivot juga ke digital, agar dia juga masih bisa kontak kita untuk nyewa jasa stiker, dan kita dapat revenue dari mereka. Kurang lebih kayak gitu konklusinya. Itu masih sederhana ya, kalau di dunia nyata jauh lebih kompleks sebenarnya. Nah, ini beberapa salah satu dashboard juga yang kita punya. Ini nggak ada nama perusahaan, jadi boleh aku share secara keseluruhan. Jadi ini impresi berdasarkan Google Maps yang datanya kita dapat
dari scraping dan API. Terus kita visualisasikan lah gimana impresi totalnya, terus daily impressionnya gimana, average-nya gimana, terus per rute itu kayak gimana. Nanti kita juga bisa pilih per kota, monthly sama weekly-nya kayak gimana. Oh ya, aku tadi lupa nyebutin, biasanya tools yang dipakai untuk dashboard itu Data Studio, Metabase, Tableau, sama Power BI. 4 itulah yang paling dominan ya sekarang di industri. Nah, kalau kayak gini, nanti biasanya stakeholder tuh nanya ketika dia udah mainin dashboard, milih rute, milih kota, milih tanggal segala macam, dia bakal kontak lagi tuh si data analis. Ini kalau datanya kayak gini, kita bisa ambil kesimpulan kayak apa? Ya udah, data analisnya tinggal jawab based on grafik, based on pengetahuan dia juga dari berbagai sumber. Nah, ini ini campaign report yang dibikin oleh data analyst juga. Jadi kalau ini stakeholder-nya adalah klien, jadi kita kirim report ini ke klien, gimana campaign itu efektif atau enggak. Jadi pasti kita impresinya kan, ini overview dulu, baru kita masuk grafik-grafik yang mulai detail, terus baru masuk kesimpulan, summary-nya kayak gimana. Nah, tugas yang paling penting dari data analyst itu yang summary ini. Karena beberapa klien udah males tuh baca-baca grafik, dia langsung baca summary. Nah, ini benefit dan career path. Benefit, ya pastilah industri IT sekarang lagi naik daun. Jadi apapun role di IT itu sangat high demand. Terus karena high demand tapi supply-nya terbatas, pasti high salary juga. Maksudnya ya di atas rata-rata industri lain lah. Terus juga data analis itu menurutku fleksibel career path sih. Ketika dia start di data analis, nanti bisa shifting ke AI engineer, bisa shifting ke product manager, bahkan ke data engineer juga bisa. Lumayan beda ya kalau misal kita bilang di dunia apps, itu kan paling shiftingnya ya Android, hybrid, atau iOS. Tapi kalau data analis itu lumayan fleksibel, karena dia punya mindset yang attention to detail, terus suka data, curiosity, itu dimiliki oleh data analis, jadi dia fleksibel gitu. Nah, karena karir path-nya fleksibel, aku sebenarnya agak bingung kalau di Indonesia itu kayak gimana karir path yang jelas untuk data analis. Tapi setelah aku research dan ya ngobrol dikit lah sama beberapa teman, biasanya ada 3 karir path kayak gini. Ada yang mulai dari data analis, terus jadi senior data analis, lead data analis, sampai jadi VP of data. Nah, tapi nggak dikit juga atau banyak orang-orang data analis yang kemudian jadi data scientist, terus jadi lead data scientist, sampai jadi VP of data. Nah, terus ada juga yang sampai shifting ke product manager. Biasanya ada yang perusahaan tuh main data product manager, yang mana produk-produk yang dikeluarin adalah produk-produk yang berhubungan dengan data. Kayak misal machine learning API, atau recommendation system, atau apalagi ya, impression calculator, kayak gitu-gitu lah, data product manager. Nah, data product manager nanti naik level juga ke senior product manager, head of product, nanti di ujung pasti CTO lah. Jadi ini sih yang aku maksud fleksibel. Udah sih, segitu aja dari aku. Sorry kelamaan. Aku kembaliin ke moderator ya. Oke, keren banget nih materi yang disampaikan sama Bang Tony. Kita jadi tahu nih beberapa tentang data, seperti workflow-nya data itu bagaimana, skill yang kita butuhkan tuh apa saja. Terus saran belajar ngoding itu kita udah dikasih tahu sama Bang Tony juga loh. Bahkan cara belajarnya kita dikasih tahu, bahkan jenjang karirnya juga. Nah, gimana nih teman-teman dari penjelasan Bang Tony, kayaknya nggak usah diragukan lagi ya. Nah, bagi yang suka sama data analis, pasti makin semangat nih dari gajinya, karena gajinya tuh gede di data analis.
Kalau gitu langsung aja lah ya kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab, di mana kalian bisa bertanya-tanya tentang penjelasan dari Bang Tony tadi. Mungkin penjelasan dari Bang Tony ada yang kurang, nah teman-teman bisa nih untuk bertanya langsung. Nah bagi teman-teman yang mau bertanya langsung, boleh juga nih untuk menyalakan mikrofonnya biar bisa langsung bercakap dengan pembicara kita pada malam hari ini. Oke, karena di Slido ternyata sudah banyak pertanyaan, mungkin kita langsung saja ya untuk memulai pertanyaannya dari paling atas. Nah, ini Bang Tony, ada pertanyaan nih. Apakah di perusahaan Mas Tony saat ini posisi data analis hanya satu orang atau ada beberapa orang? Kalau misalkan banyak orang, bagaimana pembagian tasknya nih? Oke, kalau di perusahaan aku sekarang cuma 2, tapi kita nggak ada data engineer. Jadi aku lumayan merangkap dikit lah data engineer. Kadang dia juga yang merangkap data engineer, tergantung project-nya. Nah, kalau banyak gimana pembagian tasknya? Ya simple sih, simple as kita bagi aja project-nya. Nanti di perusahaan tuh biasanya ada data product manager tadi atau ada data manager. Jadi ada lead-nya lah, ada lead-nya yang ngebagi orang ini ngerjain project apa, orang ini ngerjain project apa. Kebanyakan sih emang kalau di tim data itu project based. Jadi nggak ada hal yang monoton gitu kayak kita ngerjain tiap hari itu mulu, nggak, pasti project based. Ketika projectnya udah kelar, kita ganti project udah kelar, kita ganti project, kayak gitu sih. Wah, ternyata gitu tuh cara pembagian tasknya ketika ada orang banyak atau punya banyak karyawan tuh. Jadi pintar-pintar bagi tugas aja ya. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan kedua. Gimana nih cara menyiapkan portofolio jika apply data analis yang bagus? Apakah berupa report atau via GitHub? GitHub sih, pasti ya. Pasti butuh lah. Kalian ketika udah punya portofolio GitHub, itu kan sebuah nilai plus ketika dilihat oleh recruiter. Kalau report ini ya 50-50 lah. Kadang ada yang langsung bentuk report PDF, ada juga yang nyantumin Google Colab di GitHub-nya. Jadi kan Google Colab kan lebih fleksibel kan. Ada markdown-nya, kalian bisa tulis-tulis sesuatu di situ kan. Codingan, terus analisis, codingan, analisis, gitu kan bisa kan. Jadi reportnya ini lebih fleksibel, bisa bentuk Jupyter Notebook atau PDF tadi, nggak masalah sih. Tapi GitHub itu sangat perlu. Nah, ternyata GitHub itu paling perlu tuh teman-teman, dan yang paling fleksibel adalah pakai Google Colab atau Jupyter. Kalau gitu langsung saja nih kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kak, untuk beda data analis sama bisnis analis tuh apa ya? Beda objek analisanya. Maksudku gini, kalau data analis itu yang dianalisa cuma datanya. Yang mana data itu kan keluaran dari sesuatu kan, dari action kan. Nah, kalau bisnis analis, dia menganalisa actionnya. Actionnya itu kan bisa di breakdown banyak tuh, mulai dari proses, mulai dari people, mulai dari place, makanya tempatnya itu bagus apa enggak. Ini dia analisa seluruh proses dari sebuah bisnis gitu. Biasanya nggak satu perusahaan penuh sih dianalisa, cuman biasanya salah satu lane lah. Kalau kalian belajar apa namanya dulu APSI atau RPB kayak gitu kan, ada satu role terus ada satu proses bisnis. Nah itu dianalisis sama bisnis analis. Kalau data analis cuman nganalisa datanya gitu. Udah keluar datanya kita analisa. Biasanya input dari data analis akan menjadi output dari data analis akan menjadi input dari bisnis analis. Cuman nggak semua perusahaan punya bisnis analis. Itu sih. Nah, ternyata gitu tuh, data analis itu lebih ke aksinya. Kalau bisnis analis lebih masuk ke menganalisa aksinya ya, kata nih. Oke. Nah, gitu tuh. Oke, kalau gitu langsung nih ke pertanyaan berikutnya. Selamat malam Mas, izin bertanya. Biasanya Mas Tony mencari proyek perihal data dari sumber mana? Terima kasih. Kaggle sih. Kalau open source paling Kaggle.
terus data dari Pemda-Pemda gitu kayak Jakarta, terus Jabar, itu kan mulai open data ya. Itu bisa dianalisis. Terus paling gampang gini sih. Kalian cari salah satu influencer data lah. Influencer data itu kayak gimana ya? Misal nih, di Twitter itu ada namanya Kak Mona Rizka kan, kerja di Microsoft. Nah, dia itu sering bagi-bagi project, personal project, kayak gitu-gitu. Nah, kalian coba cari tahu datanya bisa diambil nggak, terus kita bisa reduplicate nggak project dia gitu. Itu paling simpel sih. Jadi kalau mau analisis sendiri, dari ide sendiri, ya mulai dari data-data yang open tadi, Kaggle, data Jabar, data DKI, gitu-gitu. Magang juga perlu. Oke, kita bisa nih mencari influencer data tuh banyak ternyata ya. Banyak. Kalau gitu ada yang tanya lagi nih Bang. Bang mau tanya, kalau web development atau software development tuh portofolionya kan produknya gitu Bang. Nah, portofolio buat seseorang yang berkecimpung di dunia data itu apa ya Bang? Kalau data analis ya pasti analisa. Kalau data scientist ya dia bikin model machine learning. Kalau data engineer ini yang agak susah. Biasanya ya mungkin apa ya, repository dari Airflow, repository dari desain arsitektur dari data gitu. Itu bisa. Namun kalau data analis ya, kalau kita fokus ke data analis, ya outputnya adalah hasil analisa. Kalian punya data mentah, kalian analisis entah pakai codingan atau Excel segala macam, itu semua prosesnya harus di-upload di sebuah open source gitu, maksudnya GitHub atau Google Drive juga nggak masalah sih sebenarnya. Nah, habis itu kesimpulannya apa? Jadiin satu, dirangkum, biar orang bisa baca secara komprehensif, itu yang biasanya dilihat sebagai portofolio. Oke, mantep tuh. Penting tuh portofolio teman-teman di dunia kerja. Masukin Medium juga bisa. Kalau begitu, kita langsung nih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berdasarkan pengalaman Abang selama menjadi data analis, apa sih tantangan terbesar menjadi seorang data analis? Tantangan terbesar. Tapi ini jangan bikin kalian minder ya. Tantangannya biasanya tim bisnis nggak tahu sebenarnya masalahnya apa. Itu paling besar. Jadi dia datang cuman kayak kayak orang bener-bener nggak tahu apa yang mau dia capai gitu. Jadi misal dia datang, Ton, gue butuh ini gitu doang. Terus sebenarnya apa goalsnya gitu kan? Kita kan bertanya-tanya juga apa goalsnya, metrisnya kayak gimana. Dan dia lumayan acuh tak acuh gitu kayak ya udah gue cuma butuh ini gitu. Itu lumayan tantangan sih. Nah biasanya approach-nya secara personal kayak ayo meeting lagi. Biar satu jalan alignment-nya ada. Oke, ternyata jadi data analis itu tantangannya tuh cukup banyak nih teman-teman. Selain apa ya? Tadi apa Bang? Selain itu meeting? Pokoknya terbesarnya nggak align lah, nggak sejalur dengan tim bisnis, intinya itu. Oke, kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa yang melatar belakangnya Abang untuk terjun ke dunia data? Kalau aku jawab passion, terlalu klise nggak? Nggak apa-apa Bang. Ya passion sih, bukan passion. Aku udah nyoba banyak hal. Ya lebih suka ke data gitu. Gimana ya, klise banget ya. Aku dulu nyobain bikin app gitu-gitu, bikin website, tapi nggak suka gitu. Sukanya ngolah data. Udah gitu dong. Jadi kalau selain apa passion tidak ada ya Bang ya? Iya, nggak ada. Suka aja, hobi. Kayak hobi lah intinya. Keren nih, hobi langka ini sepertinya ya. Mantap Bang. Kalau gitu langsung nih ke pertanyaan selanjutnya. Permisi Bang, mau bertanya. Kalau kita menganalisis suatu data, misal ambil sumber dari Kaggle, menganalisis apa aja sih? Soalnya saya bingung nih.
Oke. Pertanyaan bagus. Aku jawabnya juga bingung sih. Analis apa aja sebenarnya tergantung dari datanya apa. Sorry. Berarti kan kalian udah punya data nih. Paling simple adalah kalian ngelakuin EDA dulu. Exploratory Data Analysis. Nah, misal paling umum lah kayak Hello World-nya kan data Titanic. Ya udah kalian analisis datanya itu kayak gimana, distribusinya kayak gimana, terus masing-masing feature atau kolomnya itu ada nol apa enggak, terus kalau di visualisasi kayak gimana, kayak gitu-gitu. Paling simple lah, EDA. Nah, kalau mau di dev lagi, kalian coba mulai dengan kalimat kata mengapa gitu. Jadi udah muncul tuh grafik-grafik masing-masing. Bisa nggak ini diturunin lagi? Kenapa grafiknya kayak gini? Kenapa informasinya kayak gini? Nah biasanya akan jauh lebih turun tuh, maksudnya lebih dalam lah analisisnya nanti. Kayak gitu. Oke, ternyata begitu ya cara menganalisis data tuh. Kita harus bisa melakukan exploratory data analysis. Dan juga kita bisa tahu nih, kita rasa keponya tuh tinggi terhadap data. Misalkan data itu tidak begini, kalau kayak gini tuh gimana nanti hasilnya, kayak gitu ya Bang ya? Oke, keren banget nih. Oke, kita langsung saja nih untuk ke pertanyaan selanjutnya. Mau tanya Mas, ketika sudah kerja apakah DA mengolah data internal perusahaan saja atau bisa juga memanfaatkan data eksternal seperti open data untuk insight? Pasti sih, bukan bisa, tapi pasti. Pasti kita butuh eksternal data. Kayak misal kondisi perusahaan lagi turun, ya harus dicari tahu apakah memang marketnya lagi sepi atau lagi PPKM lagi atau regulasinya kayak gimana, itu pasti sih. Jadi datanya mungkin nggak diambil dari kayak data Jabar gitu ya. Mungkin kita lebih banyak baca berita, lebih banyak baca aturan yang sedang berlaku atau kondisi pasar kayak gimana gitu-gitu sih. Nah, tuh apa tips dan trik dari Bang Tony bagaimana cara memanfaatkan data eksternal dan DA itu. Kalau gitu langsung ke pertanyaan selanjutnya. Selain hard skill, soft skill, apa aja yang harus dilatih untuk menjadi seorang data analis yang baik nih? Apalagi hard skill, soft skill kan udah semua ya menurutku. Apalagi selain yang aku sebutin tadi mungkin relasi itu pasti sangat membantu, kayak jaga relasi, jaga hubungan dengan teman kantor, hubungan dengan teman kuliah gitu. Siapa tahu teman kuliah yang sekarang teman kuliah nanti jadi bos kalian. Siapa tahu teman kerja kalian nanti jadi partner bisnis, itu kan perlu juga. Terus nggak mudah bosen itu ya wajib, suka ngulik, rasa penasarannya tinggi, itu harus dilatih sih. Mantap. Jadi yang paling penting selain hard skill, soft skill adalah relasi ya Bang ya. Kita harus Relatif. iya harus punya apa ya kenalan juga nih sama orang lain. Ya, kalau begitu Itu langsung itu gimana udah Bang? kan? Ya itu udah kan. Belajar data analis mulai dari mana? Iya, belajar data analis dimulai dari mana nih Bang? Ya, ya yang tadi sih online course bisa, kuliah bisa, online course. Iya tuh online course atau cari-cari apa bootcamp gitu ya Bang ya. Hmm. Tuh, terus ada nih, malam Mas, izin bertanya, sifat-sifat apa aja yang harus dihindari oleh seorang data analis? Seperti cepat bosan, mudah puas, dan lain-lain gitu. Apa Bang? Uh, itu yang disebutin itu harus dihindari semua sih. Mau jadi apapun kalian, yang cepat bosan, mudah puas itu harus dihindari. Kalau spesifik ke data analis, biasanya ya uh, moody itu lumayan harus dihindari. Maksudnya kita sangat bergantung sama mood, itu cukup cukup bahaya buat kita. Terus nggak nggak open minded, maksudku ketika ada saran dari atasan, saran dari kolega atau teman-teman kantor,
itu kalian anti kritik atau tutup telinga gitu, ya itu harus dihindari. Kalau orangnya mudah overthinking gimana Bang? Overthinking ini dalam artian apa ya? Biasanya seusia kita kan overthinking di jam 1 malam, jam 2 malam gitu kan, mikirin sesuatu gitu kan. Oh iya benar banget nih, banyak juga ya teman-teman kita yang bisa overthinking di malam hari. Oke, jadi intinya kita harus menghindari moodian ya, gimana kita bisa mengontrol mood kita biar bisa jadi membaik gitu ya Bang ya. Oke. Terus ini ada lagi, apa patokan kalau misal soft skill problem solving? Maaf. Patokan kalau udah bagus lah ya, intinya gitulah. Iya. Ya, patokan problem solving atau logical solving udah lumayan bagus ketika agak susah sih sebenarnya untuk di quantify itu agak susah. Cuman sederhananya gini, ketika kalian udah tahu ketika manajer kalian tuh udah ngasih sebuah objektif, dia cuma bilang, Ton, kita perusahaan lagi kayak gini, tolong analisis datanya, sumber datanya mungkin ini. Nah, kalian bisa breakdown tuh objektifnya kayak gitu, mungkin matriksnya ini, possible matriksnya ini, kita provide ke manager di ACC, terus kita breakdown lagi setelah matriks, diturunin lagi, dapat datanya dari mana, query-nya optimize apa enggak, maksudnya optimal apa enggak, query time-nya juga dikit, ya dari situ sih. Jadi kuantifikasinya itu agak sulit, cuman patokan kalian bagus apa enggak, ketika di real project itu kalian merasa udah nggak terlalu butuh lagi atasan. Jadi kalian udah bisa kerja sendiri bareng teman. Udah kayak gitu. Jadi walaupun atasan kalian udah tidur, nggak perlu micro manage lagi, ya kalian udah bagus problem solvingnya. Oke, mantap nih. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Bang. Bang, saya pengen mulai belajar tapi nggak tahu dari mana. Dari coding Python kah? Atau statistik dulu? Kalau di course itu kan udah komprehensif ya, maksudnya ya dari atas itu udah start paling bagus lah, kalian habisin aja dari video pertama sampai video terakhir. Tapi kalau perbandingan antara Python dulu atau statistik dulu, kayaknya statistik dulu deh. Oke, kita harus belajar dari statistik dulu, di mana statistik itu juga nantinya akan jadi timbangan dasar untuk belajar Python ya Bang ya? Iya, tapi ya sebenarnya ya 50-50 lah. Kayak statistik itu kan mengolah logika juga, Python itu aplikasinya. Makanya kenapa kita mata kuliah hitung-hitungan di awal-awal kan, di tahun pertama. Biar bisa diimbangin dan diimplementasikan di Python itu sendiri Bang. Iya. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Tips belajar data untuk mahasiswa yang sibuk organisasi gimana nih Bang? Maksudnya sibuk ini gimana? Kayaknya dia kayaknya punya banyak organisasi, terus dia kurang bisa memanage time-nya, sepertinya begitu Bang. Satu, ini agak klise tapi emang works. Kenali dulu siapa kalian. Maksudnya kalian itu nanti 10 tahun atau 5 tahun ke depan itu mau jadi apa. Terus relate nggak apa yang kalian kerjain sekarang dengan mimpi kalian. Udah kayak gitu, itu pertama. Terus yang kedua, coba ditulis si organisasinya itu mana yang nggak penting atau mana yang penting gitu. Kalau memang penting semua, di list di kerjaan organisasinya. Maksudnya kayak rapat, apakah kalian perlu hadir semuanya atau enggak. Nah, dari situ kan udah mulai tersortir lah, mana yang perlu, mana yang nggak perlu. Nah, di situ bisa diselip-selipin lah 2 jam sehari, atau ya 1 jam sehari nggak masalah untuk belajar. Oke, tuh belajar dikit-dikit tapi tidak apa-apa. Yang penting tuh rutin ya nggak Bang? Iya, benar. Rutin. Nanti kita bisa sortir sendiri tuh mana organisasi yang kira-kira penting sampai kurang penting. Itu bisa kita pikirkan sendiri nantinya.
Nah, karena pertanyaannya cukup masih ada, gimana kalau kita sudah beberapa pertanyaan nih Bang, kita masuk ke pertanyaan terakhir dulu ya teman-teman. Nah, di sini masuk nih, permisi Bang izin bertanya, apa yang terjadi jika forecasting kita itu salah? Apakah mempengaruhi keputusan yang diambil atau bagaimana cara mencegah hal itu Bang? Forecasting kita salah. Ya, wajar lah ya. Nggak maksud gue. Manusia juga punya salah. Maksudnya jangan terlalu takut untuk mengambil sesuatu hal yang beresiko. Karena kalau kita takut, pasti nggak bakal jalan. Maksudnya, ya kerjaan kalian nggak bakal beres. Tapi kalau misal udah kejadian salah, ya harus bilang ke manajer, harus bilang ke BOD atau CEO, ya sorry karena keterbatasan knowledge atau pengetahuan, jadi analisa dari tim data lumayan keliru. Nah, kalau cara mencegahnya ya pasti pakai statistical method. Kan ada confidence level, kalau bicara tentang sample and population gitu kan ada confidence level. Terus hipotesa testing juga ada t-test, kayak p-value, z-value, kayak gitu-gitulah. Nah, kalian juga belajar kan. Terus kalau misal forecasting numerik kayak regresi segala macam kan pasti ada matriksnya. MSE atau MAE kayak gitu-gitu. Jadi mencegahnya ya harus meminimalkan matriks tersebut gitu. Semakin kecil errornya, semakin bagus. Itu aja sih. Tuh, soal forecasting kita jangan takut teman-teman apakah nantinya bakal salah atau enggak. Tapi intinya kita sudah berpikir kira-kira ini sudah salahnya tuh udah dikit atau belum gitu, ya enggak Bang? Yes. Kita, iya, jadi jangan takut salah, tapi coba aja dulu kalau misalkan memang forecastingnya salah, bisa bilang nih ke atasan karena keterbatasan knowledge atau pengetahuan kita ya Bang. Oke, karena sesi untuk tanya jawabnya sudah selesai, mungkin kita bisa nih teman-teman kalau masih ada yang perlu ditanyain ke Bang Tony, kira-kira Bang Tony mau ngasih kontak ke apa nih ke teman-teman biar teman-teman bisa langsung bertanya nih, entah via DM atau line atau apa gitu Bang. Bebas lah. Di slide yang aku share tadi itu ada email dan WhatsApp. Kalau misal malu WhatsApp ya LinkedIn juga nggak masalah. Nah, ya maksudnya aku pakai LinkedIn dan WhatsApp sih untuk professional relation ya, maksudnya ya kayak webinar gini terus kerjaan kayak gitu-gitu biasanya LinkedIn sama WhatsApp. Nah, kalau gitu jangan lupa juga nih teman-teman untuk bisa follow LinkedIn-nya Bang Tony nih karena bisa langsung di chat secara pribadi di sana. Dan jangan lupa teman-teman untuk kepoin IGDE dan JCI pastinya karena di sana bakal ada yang seru-seru nih teman-teman. Nah, karena sesi penyampaian materi dari Bang Tony sudah selesai, mungkin dari Bang Tony sendiri ada nggak yang perlu disampaikan ke teman-teman? Apa ya? Karena kebanyakan masih kuliah, jadi dan ini kuliahnya kayaknya masih offline ya, masih online, agak lama. Betah-betahin dulu, jangan bosan buat belajar, terus jangan nyontek. Kalau ada tugas ya sebisa mungkin kerjain sendiri, karena kalau kalian cuma copy paste nggak dapat ilmunya. Terus ya intinya kuliah itu laluilah dengan baik gitu. Walaupun kalian merasa salah jurusan, salah passion, seharusnya nggak di SI, ya at least kalian membanggakan orang tua untuk lulus. Udah gitu doang sih. Itu overall kan di sini masih kuliah ya. Iya Bang. Oke, kalau gitu terima kasih nih buat Bang Tony karena sudah menyempatkan waktu untuk bisa menyampaikan materi pada acara malam hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman bisa sempetin waktu nih untuk mengisi feedback yang akan diberikan di kolom chat. Karena dari feedback tersebut, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat nih. Selain itu juga dari kami sendiri, dari panitia, untuk bisa mengimprove performa agar acara kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, tak lupa juga nih, kami terima kasih untuk pembicara kita yang luar biasa pada malam hari ini, Bang Sultoni. Maka dari itu akan ada hadiah kecil dari tim kami nih Bang, yaitu berupa sertifikat yang akan diberikan kepada Bang Tony.
sertifikatnya sendiri akan diberikan oleh Ketua EDE, yaitu Mas Hanif. Nah, untuk dari tim panitia sendiri mungkin bisa nih untuk didokumentasikan. Oke, saya dokumentasikan ya. Oke, Oke, siap. 1, 2, 3. Sebentar, tahan dulu. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sudah didokumentasikan. Terima kasih. Nah, keren banget nih karena sudah didokumentasikan. Nah, kalau gitu, sebelum kita tutup nih, mau ngingetin lagi buat teman-teman untuk mengisi feedback yang ada di kolom chat. Karena dari feedback tersebut, teman-teman bisa mendapatkan sertifikat. Nah, tak terasa ya kita sudah memasuki penghujung acara pada malam hari ini, teman-teman. Kayaknya teman-teman jangan pergi dulu deh, jangan leave dulu nih, karena nggak asik rasanya kalau kita nggak berfoto ria. Maka dari itu, kita sendiri akan ada sesi dokumentasi dengan para peserta. Nah, buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh nih untuk dinyalakan dulu kameranya. Dari tim sosmed, boleh dipandu untuk sesi dokumentasinya. Oke, semua teman-teman, mari nyalakan kamera kalian karena kita akan masuk ke sesi dokumentasi. Ya, ditunggu sampai pukul 20.40 ya. Oke, teman-teman nih yang belum nyalain kamera, dinyalain dulu ya kameranya. Oke, ayo semuanya kita berfoto ria. Ya, disiapin gayanya nih. Oke, ya, mungkin cukup ya segini. Oke, saya pandu ya. Semuanya bergaya ya. Saya hitung 1, 2, 3. Tahan sebentar. Oke, sekali lagi. Dan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Kita sudah berfoto-foto nih, teman-teman. Nah, kalau gitu, saya selaku MC mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada malam kali ini. Saya mewakili teman-teman panitia, mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Serta saya pribadi sebagai MC apabila ada tutur kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Nah, kalau begitu, nantikan acara-acara selanjutnya nih teman-teman. Dan karena acara ini kita mulai dengan berdoa, alangkah baiknya apabila acara ini kita tutup pula dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, jangan lupa nih teman-teman untuk bisa nge-follow IG, DE, serta JCI ya, karena di situ bakal ada yang seru-seru nih teman-teman. Kalau begitu, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, thank you. Mungkin live dulu Terima kasih, Bang. Yo, sama-sama.